Kira-kira banyak enggak orang ngobrol itu kepinginnya buat temen ketawa. Akhirnya kadang-kadang bawa nama malaikat, kadang bawa nama nabi, kadang bercandanya kelewatan. Hati-hati, jangan bicara bercanda bawa nama nabi, bawa nama Allah, bawa nama para malaikat, namanya orang-orang yang soleh, nama para sahabat. Hati-hati. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Is'af Talibur Ridwal Khalaq bi Bayani Makarimal Akhlaq karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sampai Ad-Darsut Tasi', pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 tentang akhlak kejujuran. Jujur ini ya roto angel, terlebih lagi di zaman sekarang. Ada dua kejujuran. Pertama kejujuran lisan, kedua kejujuran sikap ya. Yang semuanya ketika seseorang itu betul-betul berusaha untuk jujur, maka seluruh keadaan anggota badannya pun akan baik. Tapi kalau seandainya sudah terbiasa untuk bohong, tidak pernah jujur, maka seluruh daripada anggota badannya pun juga bakal rusak. Dan termasuk akhlak yang paling agung di dalam Islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengutus seorang nabi untuk menyempurnakan akhlak ini, yaitu akhlak kejujuran. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepingin memberikan kita itu pengetahuan, memberikan info, memberikan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menciptakan makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ngajari kita. Mosok kita tidak mau ngambil daripada akhlaknya Nabi, padahal sudah diciptakan sama Allah sesempurna-sempurnanya makhluk supaya ngajari kita akhlak sidik, jujur, dan sidik fi qaul, jujur di dalam perkataan. Kemudian wafil amal, jujur di dalam sikap. Wafil niat, dan jujur di dalam niat. 3 kejujuran. Yang pertama perkataan, kemudian sikap, kemudian niat. Kejujuran di dalam 3 sifat ini adalah sifatnya, kalau seandainya sifat ini sudah ada pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia manfaat di akhirat. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini hari kiamat, orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat daripada kejujurannya. Maka beliau mengatakan, pertama kita akan menjelaskan berbicara tentang akhlak jujur di dalam perkataan, karena kejujuran dalam bab ini itu punya ikatan yang kuat di dalam jujur sikap dan jujur niat. Artinya kalau sudah jujur perkataannya ini sudah rusak, otomatis sikapnya juga akan rusak, niatnya pun juga akan rusak. Maka beliau pertama kali membahas tentang jujur di dalam berucap. Dia mengatakan jujur di dalam berbicara dan di dalam perkataan itu adalah bentuk muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya seorang mau bohong itu ya yang tahu kadang dirinya sendiri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan jujur itu bentuk kita itu selalu mengingat bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga itu malakah. Malakah itu bisa kemampuan yang dimiliki seseorang, yang mana kalau seandainya seseorang itu selalu jujur di dalam berbicara, maka itu menunjukkan iman orang tersebut. Semakin dia jujur, maka dia semakin imannya kuat. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah berdusta sama sekali. Sama sekali tidak pernah berdusta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian orang-orang yang arif
Orang-orang dari para aulia Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ketika seseorang itu lisannya bertakwa kecuali juga aku melihat efek positifnya yang ada di seluruh anggota badannya dan juga di setiap keadaannya. Kalau lisannya sudah bertakwa, kalau lisannya sudah hati-hati, yang disampaikan itu harus sesuai dengan realita, maka bakal mendapatkan efek positif di sikapnya, juga dia keadaannya. Keadaannya bakal membaik dan juga sikapnya juga akan membaik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, setiap pagi lisan manusia itu dipanggil sama seluruh anggota badannya. Anggota badannya ini mengatakan kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ucapanmu, karena kami ini tergantung kamu. Kalau kamu istiqomah, maka kami akan istiqomah. Tapi kalau seandainya kamu bengkok, kami pun akan bengkok, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi anggota badan ini sudah memasrahkan kepada lisan. Wahai lisan, kalau kamu istiqomah, kamu berkata yang baik, maka kami pun akan baik. Tapi sebaliknya, kalau kamu itu berdusta, maka sikap kami pun juga akan bengkok sebagaimana engkau itu bengkok. Fahadal lisanu lahu sya'n kabir fil mizan. Sehingga lisan ini memiliki pengaruh yang sangat besar, terlebih lagi ketika kita itu bakal ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini berat. Perkataan ini bukan perkataan yang kalau seandainya kita ucapkan kemudian wis hilang gitu aja. Ya. Dan kita semuanya tahu bahwasanya kita itu punya apa? Raqib dan Atid, yang setiap hari itu mencatat daripada perkataan kita, sehingga kata-kata yang keluar daripada lisan kita itu di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala memiliki berat yang sangat berat, sehingga kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita ucapkan. Walaqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Mu'ad, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa fin nari ala manakhirihim aw qala ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Sayyidina Mu'ad ketika berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah kita itu juga bakal mendapatkan musibah dengan apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, celaka engkau wahai Mu'ad, dan bukankah banyak sekali orang-orang yang dijungkalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam kecuali tidak lain dan tidak bukan gara-gara hasil daripada lisannya sendiri. Di hadis yang lain, terkadang seseorang itu berbicara dengan satu perkataan yang di dalam satu perkataan tersebut ada murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka berkat itu Allah Subhanahu wa taala menjungkalkan orang ini ke neraka jahanam yang lama perjalanannya dari awal sampai ke dasarnya itu selama 70 tahun. Di dalam hadis dikatakan apa? Orang ini berkata satu perkataan yang kepingin membuat teman duduknya tertawa, sehingga dia kemudian mengatakan perkataan yang di situ ada haramnya, perkataan yang di situ melanggar syariat, perkataan yang di situ menghinakan keagungan Islam, menghinakan para malaikat, menghinakan para nabi-nabi terdahulu. Niatnya kepingin membuat teman duduknya tertawa, gara-gara itu hasilnya apa? Dijungkalkan selama 70 tahun sampai 70 tahun baru mentok di neraka. Waliyadzubillah. Kira-kira banyak enggak orang ngobrol itu kepinginnya buat teman ketawa? Akhirnya kadang-kadang bawa nama malaikat, kadang bawa nama nabi, kadang bercandanya kelewatan. Hati-hati, jangan bicara bercanda bawa nama nabi, bawa nama Allah, bawa nama para malaikat, namanya orang-orang yang soleh, nama para sahabat. Hati-hati,
atau terlebih lagi menghinakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para aulia Allah Subhanahu wa taala, para ulama, hati-hati. Jangan sampai kita itu membuat membuat bercandaan orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang alim. Sayyidina Abu Hanifah, beliau mengatakan kalau seandainya bukan ulama yang walinya Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini. Kata Sayyidina Abu Hanifah. Sehingga hati-hati, jangan sampai gara-gara kita itu kepingin dianggap lucu, akhirnya waliyadzubillah, akhirnya ujungnya neraka, waliyadzubillah. Yang disebutkan di dalam hadis itu satu kata aja, satu kata yang di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada api neraka. Amin Allahumma amin. Dan termasuk dosa lisan yang paling besar adalah dusta, bohong. Wal kadzib, dan dusta itu apa? Wal ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan yang terjadi, atau berbicara sesuatu yang tidak nyata. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang daripada sahabat itu ngajak main anak, ini ambil di sini ada coklat atau ada kurma di genggaman tanganku ini, sini. Nah, kemudian anak kecilnya itu dekat, agak ditarik lagi, kemudian ambil lagi, ditarik lagi, sampai kemudian akhirnya dibuka, betul ternyata ada kurmanya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya di tanganmu itu tidak ada kurmanya, maka kamu sudah termasuk yang berdusta. Nah, ini dusta di dalam sikapnya. Kadang kita juga sama anak-anak kecil, kadang sama anak kecil juga seperti itu. Mau permen enggak? Nah, ini diambil dari kantongnya, nah, enggak ada. Nah, ini termasuk apa? Dusta, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau di sini mengatakan, kalau seandainya seorang itu berdusta, itu dosanya sudah besar. Tapi kalau seandainya dustanya itu menyebabkan bahaya, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hukuman daripada azab juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang itu berdustanya syahadatuz zur, saksi palsu, bersaksi dia ngelihat sesuatu padahal dia tidak ngelihat, maka juga akan dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku ini yang bersaksi palsu, maka dia mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga bakal diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Sampai di sini dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu orang itu bersaksi, ya, kemudian di dalam persaksiannya itu dia menambahkan satu kata yang termasuk bukan daripada realitanya yang terjadi, satu kata yang di situ dusta, bersaksi tapi memberikan kesaksian dusta, cuma satu kata pun, maka tidaklah dia itu mengangkat kakinya daripada tempat persaksian itu kecuali dia sudah mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum keluar, istilahnya belum keluar daripada pengadilan, dia sudah berangkat, ya, keluar daripada tempat persaksian, melainkan dia langsung sudah kena murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadatu zur, sumpah palsu atau persaksian palsu, waliyadzubillah. Ya, kemudian beliau menjelaskan tentang efek yang didapat ketika seseorang itu jujur. Sesungguhnya ketika seseorang itu jujur di dalam ucapannya, jujur di dalam pembicaraannya, maka menjauhkan orang tersebut, ya, atau orang tersebut akan jauh daripada dusta, sehingga dia akan mendapatkan efek yang sangat besar dan dia bakal bersih hatinya dan dibersihkan batinnya, dan dia juga akan istiqomah. Ya, jadi terkadang banyak pertanyaan, bagaimana caranya istiqomah Ustadz? Bagaimana caranya istiqomah Habib? Maka di sini beliau menjawab bahwasanya kalau seandainya seseorang itu jujur, kalau bicaranya itu jujur, maka itu bakal hatinya itu bercahaya, hatinya itu bakal baik, batinnya bakal baik, dan
keadaannya bakal istiqomah. Fa'alal mu'min an yabdhula himmatahu fi mura'ati kalamihi. Sehingga bagi orang mukmin hendaknya dia betul-betul memperhatikan daripada ucapannya. Betul-betul memperhatikan. Tidak berucap kecuali betul-betul itu yang terjadi. Wa an la yantiqa illa bil waqi', dan hendaknya tidak mengucapkan sesuatu kecuali sesuai yang terjadi. Wa an yataba'ada 'anil kadzib taba'udan, dan hendaknya betul-betul menjauhi daripada dusta sejauh-jauhnya. Di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan yakfik tauriyah min 'anil kadzib. Sesungguhnya cukup bagi kamu itu apa? Tauriyah. Jangan sampai berdusta. Tauriyah itu apa? Tauriyah itu mengatakan satu kata yang itu memiliki dua makna yang berbeda. Ya, seperti ketika Sayyidina Ibrahim ya. Sayyidina Ibrahim ketika ditanya apa? Ketika ditanya siapa yang menghancurkan daripada berhala-berhala. Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan apa? Itu yang besar. Ya. Beliau menunjuk dengan jempolnya, tapi beliau apa? Niatnya itu nunjuk dengan telunjuknya. Jadi ini kelihatannya nunjuk ke satu, ya, ke sana, tapi beliau itu bermaksud nunjuk dirinya sendiri. Dan banyak lagi yang namanya tauriyah. Ya. Jadi nunjukkan satu ucapan yang memiliki dua makna. Jadi istilahnya buat orang itu salah paham. Kata beliau cukup tauriyah daripada apa? Jangan sampai berdusta sama sekali. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berdusta? Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Mukmin itu tidak berdusta. Orang mukmin dia tidak mungkin bohong. Orang mukmin tidak mungkin bohong. Jadi kalau tidak bohong gimana? Kalau seandainya seorang bohong gimana? Wa ta'ala qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang memalsukan perkataannya itu adalah alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zaman dulu sahabat itu tidak pernah menuduh orang lain dusta kecuali orang yang itu termasuk orang munafik atau ada kemungkinan besar orang munafik. Maka mereka itu menyangka dia itu apa? Mungkin berdusta. Tapi kalau orang mukmin daripada sahabat, mereka itu tidak pernah nyangka orang mukmin itu berdusta sama sekali. Jadi yang disangka orang itu berdusta siapa? Orang munafik. Ya, mukmin tidak pernah. Ya, diprasangkai dusta aja tidak pernah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan apa? Setiap orang mukmin itu terkadang dia apa? Terkadang dia memiliki sifat yang buruk. Akan tetapi dua sifat buruk yang tidak mungkin ada pada orang mukmin. Apa? Yang pertama dusta, yang kedua khianat. Ini tidak mungkin ada pada orang mukmin. Sehingga beliau mengatakan apa? Terkadang seorang mukmin dia memiliki akhlak yang buruk, memiliki kekurangan, tapi orang mukmin dia tidak mungkin punya yang namanya sifat dusta dan sifat khianat. Jadi kalau dusta sampai khianat, dia berarti bukan mukmin yang sejati. Beliau sampai ngulangi lagi, orang mukmin tidak mungkin dia itu berdusta dan tidak mungkin dia itu khianat sama sekali. Hanya saja yang berdusta dan khianat adalah orang-orang munafik. Makanya disebutkan salah satu cirinya orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba. Kalau seandainya dia berbicara, maka dia berdusta. Di zaman sekarang ya
bohong itu sudah terbiasa. Kalau kita pelajari, bahkan bercanda pun tidak boleh bohong. Bercanda itu tidak boleh. Ya mereka tertawa, akan tapi tidak pernah pembicaraannya itu dusta sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan lisan kita daripada dusta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada khianat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari persaksian dusta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mukmin yang sejati, dijadikan kita termasuk orang yang beriman dengan iman yang kuat, dijaga iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita yang selalu meningkat, selalu bertambah, dijauhkan daripada segala maksiat, didekatkan dengan amalan yang menambah ilmu kita, menambah iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.